Halo semua. Halo Rizka. Halo. Halo. Salam, Kakak. Teman-teman, kita akan mulai ya teman-teman. Nanti saya serahkan kepada Saudara Daud memimpin kita dalam ujian. Oke teman-teman, shalom semua. Apakah suara saya bisa kedengaran? Kalau belum terdengar. Atau mungkin teman-teman yang masih nyalakan kamera, yang masih matikan kamera bisa dinyalakan supaya kita bisa lihat, saling kenal dulu. Ya teman-teman, mungkin. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, sedikit saya akan sampaikan bahwa ini adalah ibadah kita yang pertama. Jadi kita ada komunitas, dan komunitas ini baru kita buat, dan ini adalah ibadah perdana kita. Jadi mungkin jika dalam pelaksanaan ada kekurangan, mohon dimaafkan teman-teman, karena ini istilahnya masih perintisan. Jadi kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, nanti saya minta Kak Lita untuk bawa kita doa pembukaan. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama sekalipun secara virtual. Kami percaya hadirat-Mu terus ada melingkupi kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk kami mau memberikan yang terbaik bagi nama-Mu, dan Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau yang mengurapi mereka, berikan hikmat dalam kehidupan mereka, dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya, haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa semuanya, shalom. Oke teman-teman, Shalom. kita akan menyanyikan satu pujian yang mengiringmu seumur hidupku. Jadi teman-teman mungkin di situ bisa bernyanyi. Di sini kami akan Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. tersungkurku di kaki-Mu. Amin. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat, rasakan hadirat-Mu, akan melepaskan karena lepaskan-Mu cahaya. katakan Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kehendak-Mu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, dan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan. Kita ulangi lagu ini, kekuatan jiwaku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku, amin Tuhan.
ketenangan di batinku. Dalam hadiratmu menyembah. Ini ucapan syukur kami Tuhan yang mau datang di hadiratmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskan, melepaskanmu, cahaya bagi katakan mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Sudah rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Haleluya. Hanya di dalammu ku kan teguh, bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanganmu untuk kemuliaanmu, mengiringmu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kaulah kami Tuhan. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Haleluya. Hanya di dalammu semuanya ku kan teguh, bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau adalah Allah kami, Kaulah Tuhan kami, Kau yang bertata di langit dan di bumi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan segenap isi hati kami Tuhan. Karena kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, oh ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, Kau yang mengasihi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang kami alami Tuhan. Kaulah Raja kami, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami puji Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur bisa mengenal Engkau, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami di saat kami susah, di saat kami memiliki banyak masalah. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kita ulangi refnya,
dan nanti saya langsung serahkan kepada hambanya yang akan bawakan firman Tuhan, mengiringmu seumur hidup. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Pikiranku, rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya langsung serahkan kepada hambanya, Kak Sinuyung. Baik saudara-saudari, mari kita berdoa bersama. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus turun dan menyertai seluruh kehidupan kami. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mampu menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa mengerti dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan di surga. Biarlah semua ini menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita semuanya, Shalom. Saya sangat berbahagia pada malam hari ini kembali sharing-sharing bersama dengan teman-teman semua, dan kiranya firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada malam hari ini dapat menjadi bibit yang tumbuh, bahkan berbuah dan dapat dinikmati oleh setiap orang. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada kedua rekan saya yang telah mempercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya di ibadah pertama Talk Ministry. Dan perlu saya perkenalkan dulu ya, yaitu ini Pastor Reynaldo Pabebang dan Pastor Daud. Terima kasih untuk kesempatannya, dan saya berharap komunitas seperti ini semakin bertumbuh, berbuah, dan dapat berdampak bagi setiap orang. Sesuai dengan tema yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu langkah awal yang menentukan. Saudara yang terkasih, boleh di-share screen-nya ya, Pak Pastor Reynaldo. Atau saya perlu memperkenalkan diri nih, soalnya kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Sinuyu Baruhu. Saya dari Nias, sekarang saya tinggal di Nongko Jajar, lebih tepatnya di Jawa Timur. Sekarang saya pelayanan di salah satu gereja yang ada di Nongko Jajar ini. Jika teman-teman bermain ke Gunung Bromo, mungkin 1 jam dari tempat saya ini, bisa chat atau telepon saya, kita akan pergi bersama-sama di sana, dengan catatan kita bayar masing-masing makanan maupun minuman. Jadi saya nggak mau tanggung makanan teman-teman ya atau minuman, jadi kita bayar masing-masing. Oke, tema yang kita ambil pada malam hari ini yaitu langkah awal yang menentukan. Ada satu kata bijak yang mengatakan bahwa orang hebat itu memulai segala sesuatunya dari hal-hal yang kecil. Orang hebat itu belajar memulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang kecil itu berproses dan berprogres hingga akhirnya menjadi besar dan memiliki dampak yang besar juga.
slide berikutnya, saya mengambil sebuah ilustrasi kepada kita tentang cita-cita. Jika ada seorang yang bercita-cita ingin menjadi seorang tentara, tentunya langkah awal yang harus dia persiapkan adalah kesehatan fisik, mental, emosionalnya. Dia juga harus mempersiapkan diri untuk melewati setiap tes demi tes supaya ia bisa lulus menjadi seorang tentara atau TNI. Kalau orang tersebut tidak mempersiapkan daya tahan tubuhnya, pasti nanti di tengah-tengah tes yang sudah ditentukan oleh pembina-pembina, dia akan gugur. Nah, untuk mempersiapkan dirinya, tidak tentu hanya sekali atau 2 kali saja, melainkan dia akan terus-menerus melatih dirinya. Supaya apa? Supaya dia memiliki tubuh yang kuat, sehingga nanti ketika di saat tes itu dia tidak gagal. Dia mampu menghadapi tes itu, dia mampu lolos, dan bisa meraih cita-citanya, yaitu menjadi seorang tentara. Pada malam hari ini, saya akan memberikan kepada kita 3 poin yang menjadi perenungan kita mengenai langkah awal yang menentukan ini. Mungkin teman-teman berkata, wah, bagaimana langkah awal yang menentukan? Bukankah di akhir itu yang menentukan? Tapi perlu saya tegaskan di awal ini bahwa apa yang kita tabur di awal itu juga yang akan kita tuai di akhir. Tidak mungkin ketika saudara-saudari menanam biji rambutan, maka nanti akan panen buah durian. Nah, itu artinya saudara tidak memanen di kebun saudara, melainkan memanen di tempat orang, dan itu bisa dipenjara ya, atau dihukum. Pasti ketika saudara nanti menanam bibit mangga, pasti yang tumbuh itu mangga. Nggak mungkin yang tumbuh buah pohon pinang. Nah, itu kelewatan ya, itu bukan buah pohon alamiah lagi, itu pohon jadi-jadian ya. Itu perlu diperiksa itu. Seperti itu saudara. Mungkin ada lagunya lagi. Ku coba-coba melempar manggis, manggisku lempar, manggaku dapat. Ku coba-coba melamar gadis, gadisku lamar, jandaku dapat. Nah, itu nyanyian saudara ya, itu dipelesetkan. Tapi pada malam hari ini saya mau menegaskan kepada kita bahwa apa yang kita bibitkan di awal itu akan menentukan apa yang kita usahakan di tengah-tengah di proses-proses. Akhirnya nanti kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita taburkan di awal itu. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita melihat bahwa sebenarnya langkah akhir itu tidak menentukan apa yang kita capai, tetapi penentuannya itu sebenarnya di awal, di saat kita mau melangkah. Kalau misalnya saya berkata kepada kita malam hari ini, ada banyak komunitas yang dibangun di masa-masa pandemi ini, baik komunitas dari orang dewasa, kaum muda. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan persekutuan ibadah dalam bentuk komunitas seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan teman saya yang 2 orang ini, Pak Reynaldo sama Pak Daud, sudah membentuk komunitas ini. Mari kita manfaatkan. Ini adalah langkah awal yang harus kita mulai. Dan apa yang kita tabur, yang kita bibitkan pada awal ini akan menentukan apa yang kita usahakan dan akan menentukan apa yang kita tuai di akhirnya. Jadi untuk menentukan apakah langkah awal kita ini sudah benar atau tidak, ada 3 hal yang harus kita pelajari. Next, slide berikutnya. Saya mengambil ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu terambil di dalam Lukas 14 ayat 24 sampai 33. Saudara tidak usah buka Alkitab, saya sudah menuliskannya di PPT saya. Silakan teman-teman lihat saja. Nah,
Dikatakan di sana bahwa sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk terlebih dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, kita mau memahami apa yang dimaksud dengan langkah awal yang menentukan. Seperti apakah langkah awal itu sampai menjadi penentuan pada langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya, poin pertama yang harus kita mengerti yaitu tentang motivasi. Di ayat yang ke-28 dikatakan di sana bahwa sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, dan kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika seseorang itu mendirikan sesuatu, di sana penulis mengatakan bahwa sedang mendirikan menara. Menara ini bukan bangunan yang kecil, melainkan ini bangunan yang harus benar-benar dipikirkan, harus benar-benar dipertimbangkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika membangun menara ini. Jangan sampai nanti di tengah-tengah pembangunan menara ini tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dapat dilihat sebagai sebuah gambaran yang menara. Melainkan karena tidak cukup biaya berhenti di tengah jalan, akhirnya menara itu tidak ada gunanya. Kalau kita berbicara tentang motivasi dalam memulai segala sesuatu, kita akan melihat apa yang menggerakkan kita. Siapa yang menggerakkan kita untuk memulai? Itu adalah pertanyaan bagi kita. Dan lebih khususnya lagi untuk komunitas ini, karena baru pertama sekali, apa yang menggerakkan komunitas ini sehingga ia mempunyai keinginan supaya komunitas ini menjadi berkat bagi setiap orang. Apakah yang menggerakkan motivasi pembuat komunitas ini ingin memperkenalkan dirinya, ingin mewartakan dirinya, ingin memproklamasikan dirinya, atau memang motivasi yang ada di dalam dirinya itu digerakkan oleh kasih kepada Kristus? Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang melayani, dan salah satunya saya sendiri. Ketika kita melayani, ketika kita mengikut Tuhan, ada beragam motivasi yang muncul di dalam benak kita ketika kita berdiri di mimbar, di altar, dilihat oleh banyak orang. Apalagi kalau misalnya kita seorang worship leader, di sana duduk cewek-cewek cantik, ya pasti kita, kayak gagah gitu, walaupun suara fals ya berani, pokoknya saya harus tampil, saya harus buktikan kalau saya ini bisa. Nah, ini adalah kesalahan motivasi. Akhirnya ketika melayani itu ada motivasi terselubung dengan mengcover semangat itu yang dengan Alkitabiah. Artinya apa? Sebenarnya keinginannya untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu
Bukan karena dia digerakkan oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan, tetapi keinginannya untuk menunjukkan dirinya untuk terlihat di depan semua orang. Dan ini adalah berbahaya sekali. Ketika penulis Lukas di sini mengatakan bahwa kamu itu harus duduk terlebih dahulu, membuat sesuatu itu harus kamu pikirkan apa yang menggerakkan kamu, siapa yang menggerakkan kamu. Seperti itu juga dalam hidup ini, saudara. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu, saudara ingin menjadi seorang dokter, saudara ingin menjadi seorang dosen, seorang pendeta, seorang penatua, seorang perawat, bahkan apapun cita-cita Anda. Tetapi Anda harus mengerti siapa yang menggerakkan Anda untuk meraih cita-cita itu. Karena kenapa? Karena orang yang menggerakkan Anda itulah yang nanti yang akan membuat Anda semangat. Itu nanti alasan Anda bertahan ketika banyak masalah di dalam proses pencapaian itu. Poin selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui penggerak itu, maka kita tahu siapa yang menuntun langkah kita. Ketika kita berbicara tentang apa yang membuat kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu itu dilatar belakangi oleh siapa yang menggerakkan kita, seperti apa yang menggerakkan kita, itulah yang akan menuntun kita untuk melihat ke depan apa yang harus kita perbuat. Saudara yang terkasih, saya tahu bahwa ada beberapa di antara kita mungkin terpaksa melakukan segala sesuatu karena dipaksa orang tua, karena tekanan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya mau berkata kepada kita, jangan pernah kita menggantungkan diri pada penilaian orang lain. Kecil kekuatanmu jika kamu menggantungkan tujuan hidupmu pada penilaian orang lain. Gantungkan hidupmu pada penilaian Tuhan. Orang lain mungkin berkata, oh dia itu enggak bisa, enggak mampu. Jangan kamu terjebak di dalam penilaian mereka. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa, bahkan bisa melampaui apa yang mereka pikirkan. Jadi saya tegaskan di sini bahwa motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu, apapun itu harus dilatar belakangi oleh seorang penggerak yang benar-benar kuat. Dan siapa dia? Tentu dia adalah Tuhan. Jika saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai penggerak di dalam setiap langkah-langkah saudara, maka setiap babak-babak kehidupan itu pasti Anda nanti melewatinya dengan penuh tantangan. Dan bukan hanya tantangan itu yang memberatkan saudara, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara menghadapi, menerobos tantangan-tantangan itu. Jadi tidak heran jika ada banyak orang yang sukses, tetapi mereka kehilangan siapa penuntun hidup mereka. Pada akhirnya, di puncak-puncak karir mereka terkena masalah, mereka frustasi, dan akhirnya bunuh diri. Kedua yang harus kita mengerti adalah ketika kita memulai langkah awal ini, ada yang namanya belajar. Seorang pembelajar sebenarnya mengetahui cara belajar yang benar. Saudara tidak hanya sekedar belajar dari pengalaman orang, dari buku, tetapi Anda harus tahu bagaimana cara belajar yang baik. Ketika kita memulai segala sesuatu, kita jangan berkata, wah pasti mengalir. Kita kan punya teman, kita berjalan aja seperti air mengalir. Tidak bisa. Di tengah-tengah perjalanan kita, di tengah-tengah pembelajaran itu, harus ada yang namanya kemauan. Ketika kita memulai start atau kita memulai segala sesuatu itu menginjakkan kaki untuk langkah yang pertama sekali, ada yang namanya kemauan. Nah, di dalam kemauan itu
Lukas memberikan kepada kita sebuah pencerahan bahwa harus ada pertimbangan. Apalagi setelah pertimbangan, kamu harus sanggup menghadapi setiap proses-proses itu. Nah, ketika kita memulai segala sesuatu itu memang kita punya kemauan. Tetapi ingat, meskipun kita sudah mempunyai visi, kita mempunyai harapan dan tujuan yang sudah kita susun sedemikian rupa, kita membuatnya dalam sebuah rumus, tetapi tidak ada gunanya kalau itu hanya sebatas rumus, kalau itu hanya sebatas pengkotaan atau hal-hal yang memang sudah ditentukan. Di sini dibutuhkan yang namanya proses. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia ini sebenarnya merindukan proses itu ada di dalam hidup kita. Ketika kita memulai segala sesuatu, kita diproses. Mungkin kita melamar pekerjaan di bagian bidang kesehatan, kita ditolak. Akhirnya kita berpindah lagi, mungkin kita masuk organisasi, kita ditolak. Terus kita belajar, akhirnya kita kuliah. Ya sudahlah, saya kuliah. Rupanya di kuliah ini, saudara semakin diperlengkapi. Saudara semakin diproses. Nah, setelah saudara akhirnya diproses, menerima asupan-asupan akademisi yang diberikan oleh dosen-dosen, setelah saudara keluar, akhirnya saudara mendapat tawaran dari orang-orang yang menolak saudara. Nah, inilah yang harus dimengerti bahwa ketika kita ingin mencapai segala sesuatu, ada kemauan di dalam diri kita, namun tidak hanya berhenti di situ saja, di dalam menjalani visi kita yang jauh itu, kita akan diperhadapkan dari proses. Namun kita jangan berhenti di proses itu, melainkan kita juga harus berprogres. Artinya apa? Bahwa proses di level 1, kita jangan berhenti di situ. Kita harus naik di proses level 2, proses level 3, proses level 4. Artinya, saudara, meskipun kita semakin diproses, tapi kita tidak stay di situ. Pergerakan kita tidak stagnan, melainkan semakin melaju, semakin meningkat, semakin mengarah ke atas. Bahwa langkah kita tidak menetap di situ saja, melainkan kita semakin melangkah, kita semakin melihat visi yang jelas itu. Saudara yang terkasih, mungkin saudara ada yang masih SMA, yang masih kuliah. Percayalah bahwa di masa-masa bangku perkuliahan itu kita menerima berbagai teori. Saudara harus mengerti bahwa itu proses. Tapi saudara jangan berhenti di dalam proses itu. Saudara harus lebih meningkat lagi. Saudara harus bisa menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan di dalam hidup saudara ketika belajar tentang sesuatu. Saya mau menegaskan kepada kita bahwa semua ilmu pengetahuan itu tidak ada gunanya jika dia hanya sebatas ilmu. Tetapi jika ilmu itu ditransferkan dengan hal-hal yang praktisi, hal-hal yang bisa berdampak bagi orang lain, ilmu itu adalah ilmu yang hidup. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga kita, saudara, meskipun kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, ya kita tidak melakukannya. Itu hanya sebatas teori-teori yang kita pelajari dan tidak ada gunanya. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah ketika kita sudah memulai langkah awal itu, ada yang namanya motivasi, kedua tentang belajar, dan yang ketiga ini kita harus memiliki visi. Visi artinya apa? Ada sebuah standar yang harus kita capai di dalam proses itu. Jika Anda mau masuk kuliah terus berkata, wah saya masuk kuliah aja lah, yang penting kuliah tok. Bukan seperti itu. Ketika kita ingin masuk ke jenjang perkuliahan, kita harus memiliki apa sih yang harus kita capai ketika kita kuliah ini? Apa tujuan kita kuliah? Apakah dengan kuliah ini hidup saya lebih baik? Atau dengan kuliah ini hidup saya nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Nah, itu yang kita harus mengerti. Artinya apa, saudara? Saya mau menegaskan kepada kita, jangan pernah hidup
pada sesuatu yang tidak berdampak bagi saudara. Jangan pernah habiskan waktumu pada sesuatu yang tidak memberikan dampak bagimu. Dan yang terpenting di sini ketika kamu melangkah memulai awal atau memulai cita-cita impianmu itu kamu gerakan di dalam hidupmu, kamu harus memiliki visi. Di sini saya membuat satu kutipan yang sangat sederhana, saya akan membacakan bagi kita. Visi tanpa Tuhan bisa. Tapi kita harus ingat, tapi biasa-biasa saja. Tapi visi yang melibatkan Tuhan terlihat biasa, namun berproses dan berdampak. Ada banyak orang yang memiliki visi tanpa Tuhan. Bisa, mereka bisa. Tetapi pada akhirnya nanti di tengah-tengah puncak-puncak karir mereka, ada banyak tekanan dan akhirnya mereka memilih jalan yang salah. Pada akhirnya mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan. Bahkan kalau saya ambil salah satu orang terkenal ya di bagian musik pada zamannya yaitu Michael Jackson, dia orang yang sangat terkenal sekali. Di puncak-puncak karirnya, rupanya dia mati karena overdosis, obat tidur. Artinya apa saudara? Sebenarnya puncak karir kita, apa yang kita peroleh itu tidak ada gunanya tanpa kita melibatkan Tuhan. Tetapi sekecil apapun visi kita, jika kita melibatkan Tuhan itu, mungkin orang berkata, oh biasa aja, visinya kok cuma 2 kata, 3 kata, nggak ada gunanya. Coba lihat visi temanku yang satu itu, proposal 3 halaman. Bisa-bisa dibuat judul skripsi. Tetapi bukan masalah visi itu sebenarnya, tetapi siapa yang membuat kita bisa memiliki visi demikian. Nah, itu yang terpenting ketika kita memulai segala sesuatu, ingat, visimu harus melibatkan Tuhan. Mungkin orang lain akan melihat biasa-biasa saja visimu itu. Tetapi ingat bahwa visi-visi yang biasa-biasa itu mungkin terlihat biasa bagi mereka, tapi itu akan menjadi sebuah proses dan akan berdampak bagi orang. Diri saya sendiri, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak muluk-muluk memiliki visi yang tinggi. Saya hanya memiliki visi yang sangat sederhana di dalam hidup saya. Saya menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan karakter Kristus. Mungkin ini sangat sulit bagi saya, tetapi ketika saya menjadikan motivasi saya itu adalah Kristus, yaitu untuk Kristus, maka kelelahan-kelelahan, tantangan-tantangan, cemooh dari sana sini memberikan kita ketahanan hidup di tengah-tengah jalan yang terbentang luas. Di tengah-tengah masalah pergumulan hidup, saya percaya hanya Yesus yang mampu memberikan kita penghiburan, jalan keluar, dan memberikan kepada kita pengharapan-pengharapan. Ada banyak orang yang mengeluh karena berbagai masalah. Sebenarnya hanya satu pertanyaan bagi kita. Bukan masalah itu sebenarnya, tetapi siapa yang sedang bersama-sama dengan kita di saat masalah itu ada. Ada banyak orang yang pada akhirnya memusatkan perhatiannya kepada masalah, tetapi tidak memusatkan atau mencari tahu siapa yang sedang bersama-sama dengan dirinya ketika masalah itu menerpa kehidupannya. Jadi ingat saudara, ketika saudara ingin memulai segala sesuatu, siapa yang memotivasi saudara? Dan kedua, saudara harus mengerti bahwa saudara harus belajar di setiap proses itu, dan Anda harus berprogres. Dan yang ketiga, saudara harus memiliki visi yang sederhana tetapi berkualitas, dapat berdampak bagi setiap orang. Dan sebagai kesimpulan akhir yang harus kita mengerti yaitu langkah awal menentukan hasil akhir, tetapi kesiapan pada langkah awal bukan berarti mengabaikan langkah-langkah berikutnya.
Apa yang ditabur pada awal akan dituai di akhir. Jadi hasil akhir adalah proses dan pertumbuhan dari bibit yang ditabur di awal pekerjaan. Saya mengutip di dalam suratan Yakobus bahwa seorang petani akan merindukan padinya bertumbuh, dia akan bersabar menanti padinya menguning, sehingga nanti dapat dipanen dan bisa mencukupi kehidupannya. Seperti itu juga ketika kita memulai visi, ketika kita memulai segala sesuatu, mungkin pergerakannya sedikit lambat. Tetapi ingat satu hal, bahwa apa yang kita kerjakan akan menentukan apa yang kita tuai. Apa yang saudara baca hari ini, buku apa yang saudara baca hari ini, itu akan menentukan apa yang saudara kerjakan di kemudian hari. Tidak mungkin ketika saudara membaca komik terus tiba-tiba besok hari saudara mau buka restoran. Ya pasti restorannya bangkrut. Kalau enggak ya sudah, nanti ditempel gambar-gambar komik mungkin Tom and Jerry, Donald apa ya? Saya lupa. Yang bebek itu ya. Terus ada lagi mungkin saya lupa lagi. Nah, itulah teman-teman ya. Film komik-komik lah seperti itu. Tapi satu hal yang ingin saya, ini sudah ada yang bantu saya, Donald Bebek katanya, ya itulah. Saudara, mungkin saya tidak memiliki kerinduan untuk menonton film-film komik. Saya itu lebih suka itu film-film yang romantis seperti itu ya, mungkin mama tiri yang menyedihkan, menantu yang kurang ajar. Nah, itu saya suka-suka karena banyak sekali actingnya ya seperti itu. Karena orang Indonesia ini memiliki acting yang sangat tinggi sekali. Nah, ini ada Jendela SMP, nah itu bagus sekali, tetapi saya tidak menyarankan karena anak SMP di film itu agak kurang ajar sedikit ya. Kok langsung hamil, terus berpacaran, nggak sungguh-sungguh sekolah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat renungan dari Kak Nuyu. Kiranya Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua, amin. Haleluya. Jadi teman-teman, ada banyak hal tadi yang sudah disebutkan Kak Nuyu. Ketika kita ingin memulai sesuatu atau memulai langkah awal yang benar, maka kita harus memiliki motivasi, harus belajar dan memiliki visi yang benar. Dan tentunya visi itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita akan menyanyikan lagu yang tadi. Jadi mungkin saya minta tolong Rinaldo untuk share screen biar kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, karena secara khusus lagu ini sangat memberkati saya secara pribadi. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, takkan pernah lepaskanmu, kau cahaya bagiku, katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harap
jalanmu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan, katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan. Jadikan ku bejanamu, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Oke, nanti doa penutup firman saya serahkan kepada hambanya, tapi sesudah kita berdoa, jadi teman-teman diharapkan untuk tetap berada di Zoom ini karena ada beberapa hal yang nanti kita perlu perhatikan bersama-sama. Serahkan kepada hambanya Kak Nuyo. Baik saudara-saudari, kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami telah bersekutu pada malam hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami pujikan, firman apa yang kami dengar, biarlah itu Tuhan ingatkan di dalam hidup kami, supaya kami hidup sesuai dengan apa yang percaya kami kepada Tuhan. Ketika kami mau memulai segala sesuatu, izinkanlah kami untuk mempersiapkan diri, memiliki motivasi yang kudus yang daripada Tuhan. Perkuatlah kehidupan kami, supaya setiap langkah-langkah kami berikutnya, kami bisa melewatinya. Sebesar apapun tantangan itu dapat kami terobos, dapat kami hadapi, karena Tuhan yang menuntun dan menggerakkan kehidupan kami untuk mencapainya. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir di dalam room Zoom ini. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan memberkati sekolah kami, pekerjaan kami, apapun yang kami pergumulkan, kiranya Tuhan mengabulkannya kepada kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini, dan juga terima kasih buat Kak Nuyu yang sudah menyeringkan firman Tuhan. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ibadah kita ini adalah ibadah pertama, ibadah yang baru kita mulai pada malam hari ini. Dan nanti saya akan minta saudara saya Rinaldo Pabebang untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai ibadah kita malam hari ini dan komunitas kita yang kita dirikan. Saya langsung serahkan kepada saudara saya Rinaldo Pabebang. Shalom teman-teman, selamat malam. Shalom. Masih Shalom. banyak nih kameranya masih nyala. Shalom kakak. Shalom. Teman-teman yang masih kameranya masih mati bisa dinyalakan supaya kita bisa kenal ya. Ya mulai kita melihat, oh ini orangnya seperti ini. Saya nggak kenal namanya Ani, Walti, Herli, Yesua, Marcelina. Itu kan ada banyak. Jadi melalui komunitas ini kita bisa saling kenal teman-teman. Jadi pertama saya juga bersyukur kepada Tuhan ketika
Tuhan memberikan kesempatan buat saya dan saudara Daud dan juga dibantu oleh Kak Sinuyu. Jadi kita membangun sebuah komunitas. Ya mungkin teman-teman juga bisa hadir pada malam hari ini karena ada beberapa hal yang kita bagikan melalui entah itu template-nya, kita bagikan, link Zoom-nya, kita bagikan juga. Jadi komunitas kita ini namanya apakah ada teman-teman yang sudah tahu namanya? Ayo teman-teman yang sudah tahu nama komunitas ini bisa di chat, diketik di kolom chat dan atau langsung disebutkan aja. Temple of God. Apa? Temple of God. Temple of Ya, God, Bait Temple of Allah. God. Ada beberapa juga teman-teman yang tahu. Jadi komunitas kita ini namanya Temple of God. Artinya adalah bait Allah. Ada beberapa hal yang kami pertimbangkan ketika membangun komunitas ini karena kita mengambil kesempatan di masa pandemi ini. Banyak sekali orang-orang yang susah untuk beribadah, entah mau ibadah di mana, bagaimana mau masuk mencari tempat ibadah gitu kan. Tetapi bersyukur karena dari segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu membukakan jalan untuk kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi melalui komunitas ini kita bisa beribadah bersama-sama, bahkan bukan hanya berkumpul hanya satu daerah teman-teman, tetapi mungkin ada dari berbagai macam daerah. Mungkin ada dari Sulawesi, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera gitu kan. Jadi ada banyak sekali. Jadi melalui komunitas ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita juga bisa saling mengenal. Nah, oke, saya akan memperkenalkan komunitas ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nanti setelah kita memperkenalkan komunitas ini, mungkin kita bisa pengenalan dengan teman-teman semua. Nama saya Renaldo Pabebang. Saya masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu. Saya semester 7. Puji Tuhan, beberapa proses Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya hingga mencapai beberapa proses dan puji Tuhan semuanya berprogres gitu. Sampai saya belajar ternyata kehidupan kita ini saya terinspirasi dengan ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Lebih baik saya bacakan dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Jadi ini yang membuat saya semangat lagi ketika saya mengalami kondisi stagnan gitu kan. Jadi saya tidak tahu mau berbuat apa-apa, tetapi saya kembali lihat Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita teman-teman. Tuhan itu sangat sedemikian rupa memproses kehidupan kita, sebab kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait roh. Jadi semua akan dihiasi dalam kehidupan kita, walaupun kita sekarang ini tidak tahu apa yang kita sedang alami, tetapi percayalah bahwa ketika kita berserah dan kita tahu bahwa posisi kita seperti ini, kita adalah bait Allah. Tentunya kita juga harus sadar bagaimana kehidupan kita ini, kita hari demi hari, bahkan dalam perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, menunjukkan bahwa saya ini adalah bait Allah. Jadi saya harus menjadi berkat buat sesama. Itu juga teman-teman yang ada di komunitas ini yang masuk ya teman-teman. Jadi saya share screen dulu. Nah ini dia. Ini teman-teman. Jadi ini visi kita ya. Jadi nama komunitas ini adalah TOG Ministry atau Temple of God. Karena kita adalah bait Allah. Nah visinya ini teman-teman, mengaplikasikan diri sebagai bait Allah dalam berbagai kondisi, wujud pelayanan bagi sesama untuk membangun kesatuan di dalam Kristus. Nah, ini visi kita teman-teman, visi kita yang beberapa hari sudah kami rembukan dengan beberapa orang, yaitu kita sebagai bait Allah, kita juga harus mengaplikasikan kondisi kita dengan kehidupan kita pada saat ini. Bahkan kalau kita lihat dunia sekarang ya, banyak sekali orang-orang yang tidak sadar dengan keadaannya sendiri. Bahkan juga saya seringkali tidak sadar, tetapi ketika saya kembali kepada firman Tuhan, saya teringat dengan ayat ini. Ternyata saya ini adalah bait Allah. Harusnya saya menunjukkan sikap yang sesuai dengan apa yang menjadi jati diri saya, menjadi identitas diri saya.
gitu. Jadi itu menjadi visi kita, dan ada misi di sini itu bertumbuh secara rohani dengan firman Allah melalui komunitas. Nah ini karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kita melalui komunitas ini kita bisa saling berbagi, menunjukkan bahwa kita ini mengalami pertumbuhan rohani dengan firman Allah melalui komunitas ini, yaitu Temple of God. Nah yang kedua, melaksanakan amanat agung. Itu kita juga bisa bersaksi bagi orang-orang sekitar kita dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, menjadi dampak secara jasmani dan rohani bagi orang sekitar. Walaupun kita jauh teman-teman, tetapi kita bersyukur melalui komunitas ini kita berada di berbagai macam tempat, supaya melalui komunitas ini juga dan melalui firman Allah yang disampaikan, yaitu kita di tempat kita masing-masing semakin memperluas kerajaan Allah itu. Jadi Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa berbagi bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, itu yang saya sampaikan mengenai komunitas ini. Nah, mungkin teman-teman juga belum ada yang saling kenal ya, maklumlah karena ini ibadah pertama kita ya, mungkin kita nggak apa-apa ya, agak lama sedikit, tapi nggak terlalu lama juga sih, karena kita dibatasi ya paling lama setengah 10 atau jam 10 gitu teman-teman.